memuji akan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Karena sungguh terlalu banyak apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami menghitung semua kebaikan-Mu dalam hidup kami nggak dapat menghitung semuanya karena terlalu banyak apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami bawa korban syukur kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami, biar hati-Mu disenangkan, hati-Mu disukakan Tuhan. Mari Tuhan mengalirlah dan melawat setiap umat-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku
Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program Ada Jawaban TV. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya ambilkan dari Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu, ayat ini sangat luar biasa. Karena ini memberikan penghiburan bagi kita orang percaya. Di tengah-tengah ketika manusia jatuh dalam dosa pada zaman Adam dan Hawa, seperti tidak ada harapan. Karena siapapun yang berbuat dosa, hukumannya adalah maut. Upahnya adalah maut. Dan kita sebagai keturunan dari Adam dan Hawa, ada warisan yang kita terima. Warisan itu adalah warisan kerusakan. Artinya bahwa setiap orang yang berbuat dosa itu mengalami kematian. Terutama kematian yang pertama, yaitu terpisahnya jiwa dengan tubuh. Tubuh kembali ke tanah dan jiwa kembali kepada Tuhan. Itu kematian yang pertama. Sedangkan kematian yang kedua, itu yang disebut kematian kekal. Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu hal yang sangat mengerikan. Tetapi kalau kita melihat, menyaksikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Henokh itu tidak mengalami kematian. Wah, itu luar biasa. Itu sebuah penghiburan yang luar biasa, sebuah pengharapan yang luar biasa bagi orang percaya. Henokh tidak mengalami kematian. Ada alasannya di situ dijelaskan. Karena Henokh bergaul karib dengan Allah. Itu menjadi kata kunci yang penting. Bagaimana kita bergaul karib dengan Allah? Sebagai orang percaya, kita lihat dulu siapa sebenarnya Henokh itu. Henokh adalah anak Yared. Saat Yared berumur 162 tahun, dia memiliki anak yang bernama Henokh. Kemudian Yared ini bisa mencapai umur
962 tahun. Wah, hampir 1 milenium, hampir 1000 tahun hidup manusia pada waktu itu. Jadi Henokh memiliki seorang anak yang bernama Metusalah. Nah, Metusalah ini adalah satu pribadi yang umurnya lebih panjang daripada manusia lain. Karena umur dia mencapai 969 tahun. Hampir 1000 tahun. Jadi manusia generasi pertama itu luar biasa hidupnya, panjangnya hampir mencapai 1000 tahun. Tapi Henokh sendiri itu mencapai umur 365 tahun. Sampai umur itu dia bergaul karib dengan Allah dan dia tidak mengalami kematian sebab Allah sudah mengangkat dia pada umur itu. Nah, ini menyatakan betapa Allah itu sangat peduli dengan manusia. Bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia, bahwa manusia itu menjadi mahkota ciptaan Allah yang berbeda dari yang lain dan dipelihara secara khusus oleh anugerahnya sehingga umur pun hampir 1000 tahun. Nah, kembali kita kepada rahasia bagaimana Henokh tidak mengalami kematian. Karena dia bergaul karib dengan Allah. Henokh memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Sehingga pikirannya, hatinya, kehendaknya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Selaras dengan maunya Tuhan, selaras dengan perintah Tuhan, selaras dengan jalan Tuhan, dan tidak hanya dalam hati, dalam pikiran, dalam sikap, tetapi kebenaran, kesalehan hidup dari Henokh ini nyata dalam perkataannya, nyata dalam perilakunya, nyata dalam perbuatannya, bahwa perkataannya saleh, sikapnya saleh, perilakunya saleh, perbuatannya saleh, artinya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sungguh-sungguh seluruh kehidupan dari Henokh ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ada persekutuan yang sangat luar biasa. Ada hubungan yang sangat harmonis terjalin antara Allah dengan Henokh. Itu sangat luar biasa. Jadi seluruh kehidupan Henokh itu menyenangkan hati Tuhan. Itu memuliakan hati Tuhan. Jadi sungguh-sungguh Tuhan itu berkenan atas seluruh kehidupan dari Henokh. Perenungan pikirannya, hatinya, kehendaknya, semua selaras. Menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan.
Itu yang disebut dengan istilah bergaul karib dengan Tuhan. Jadi tidak hanya kadang kalau orang berkawan karib, gitu, berteman karib itu ke sana berdua, gitu, ke situ berdua ngobrol ini, membicarakan ini dan itu. Tidak seperti itu, tetapi Henokh melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya, berkenan di hati Tuhan. Entah itu karakternya, sifatnya, kepribadiannya, kesukaannya, kerinduannya, semua aspek yang berkaitan dengan manusia itu yang ada pada diri Henokh itu memuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Henokh tidak mengalami kematian sebab Allah sudah mengangkat dia. Siapapun orang di dunia ini, tetangga saudara, saudara-saudara, ada teman baik, orang besar, orang kaya, siapapun di dunia ini tidak ada yang terlepas dari kematian. Semuanya mengalami kematian. Tetapi Henokh tidak mengalami kematian itu. Ini luar biasa, ini penghiburan luar biasa. Kematian pertama tidak dialami oleh Henokh. Dan pasti kematian yang kedua, kematian dalam kekalan, juga tidak dialami oleh Henokh. Karena apa? Karena imannya. Dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Karena imannya dia melakukan kehendak Tuhan. Karena imannya, hatinya condong untuk melakukan kebenaran, bukan kejahatan. Pikirannya, perenungannya berkenan di hati Tuhan, dan kehendaknya hanya diputuskan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud dengan bergaul karib dengan Tuhan. Karena itu saya mengajak kepada setiap orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan ini hubungan yang harmonis, di mana Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Hati Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Dalam sejarah Alkitab, hanya 2 orang yang tidak mengalami kematian karena diangkat Tuhan. 1 Henokh, kedua Elia. Ya, diangkat ke surga. Pasti sebelum Henokh diangkat ke surga, pasti Tuhan sudah mengubahnya seketika itu, memakai tubuh kemuliaan. Ya.
Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Kita tidak bisa masuk surga dengan tubuh kita seperti ini. Ya. Kalau ada yang cerita naik turun surga sudah beberapa kali ya, kok bisa kembali lagi gitu ya, dengan tubuh yang seperti itu. Kalau Henokh diangkat, Elia diangkat, dan dia tidak kembali. Nah, ada nanti banyak orang percaya yang pasti tidak akan mengalami kematian ketika Yesus datang kedua kali. Ketika ada pengangkatan, orang-orang yang masih hidup akan diubah seketika dalam kemuliaan sehingga dapat terangkat ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kalau orang mengalami kematian yang pertama, tetap itu ada di dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan, tetap dalam kewenangan Tuhan. Tetapi karya Yesus Kristus, karya penebusan Kristus, karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus, untuk saya dan saudara mampu melepaskan kita dari kematian yang kedua, yaitu dari kematian kekal yang mengerikan itu. Karena itu saudara, mari kita terus membangun iman kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam iman. Supaya dengan iman ini hidup kita berkenan kepada Allah. Dan karena kita beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka iman kita menghasilkan perkataan yang saleh, sikap yang saleh, perilaku dan perbuatan yang saleh, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya yang dari luar yang kelihatan benar, tetapi pikiran, hati kita, dan kehendak kita pun ada di dalam kebenaran. Biarlah hidup kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sehingga kita dapat memuliakan Dia, sehingga kita dapat menyenangkan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus hari ini kami berdoa bagi anak-anak remaja, anak-anak pemuda, orang-orang percaya, terutama mereka yang masih berjiwa muda, yang sedang bertumbuh di dalam Kristus. Biarlah semua mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, sehingga di masa anak-anak, di masa remaja, di masa pemuda, mereka semuanya dapat mengenal Tuhan melalui firman-Mu atau melalui orang tua mereka, agar roh, jiwa, dan tubuh mereka terpelihara sempurna di dalam Kristus, agar dalam pergumulan, dalam kehidupan mereka mengalami kemenangan. Kami berdoa untuk anak-anak, remaja, pemuda yang sedang
mengalami persoalan-persoalan secara pribadi, mengalami pergumulan-pergumulan secara pribadi, kami berdoa Tuhan Kau menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tahu jalan Tuhan, tahu kehendak Tuhan, dan mengikuti Tuhan dalam seluruh kehendak-Nya. Kami berdoa bagi mereka yang sulit mengampuni orang tuanya, ibu bapaknya. Kami berdoa agar Tuhan menjamah hatinya, jiwanya dan kasih-Mu, sehingga setiap remaja dan pemuda mampu untuk mengampuni setiap orang tuanya yang tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Kami berdoa untuk pemuda yang sedang mencari pekerjaan, bergumul mencari pekerjaan, bergumul tentang jati dirinya. Tuhan kiranya menolong mereka, agar dengan kasih-Mu itu mereka mendapat jalan keluar dari pergumulannya dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap pemuda. Kami berdoa untuk remaja dan pemuda yang terlibat dengan pergaulan yang jahat, yang gelap. Kami berdoa agar Tuhan menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka mampu keluar dari pengaruh gelap. Sehingga menaruh dan percayakan hidupnya hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Biarlah berkat, anugerah dan damai-Mu Tuhan saat ini turun atas kehidupan pemuda dan remaja dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan berkati kita semuanya. Tetap semangat.